Iya kok, kita langsung aja. Langsung. Oke. Pertanyaan pertama kok. Bagaimana cara kita tidak serakah dan bisa puas dengan diri kita? Gimana caranya supaya kita Tidak serakah Tidak dan bisa serakah. puas dengan diri kita. bisa puas dengan diri kita? Yang pertama, saya percaya begini, kita perlu memaksimalkan dulu apa yang ada pada diri kita. Kita nggak akan mungkin bisa serakah kalau gini, apa yang jadi kebutuhan kita nggak bisa penuhi, kan begitu. Nah, untuk bisa memenuhi basic needs-nya kita, kan berarti kita perlu memaksimalkan potensi kita. Itu ya, kembangkan dulu. Allah sudah beri potensi dalam diri kita. Mau itu bakat, mau itu pikiran, pengetahuan kita, pengalaman kita. Itu kembangkan. Kembangkan untuk kita bisa meraih yang terbaik dari hidup kita. Nah, kalau kita udah mengembangkan potensi kita, biasanya kan ada hasilnya. Yaitu bisa gaji, bisa bayaran atau apa gitu ya. Dan kita dapat lalu kelola dengan baik. Kalau udah mengembangkan potensi tadi, kelola dengan baik semua yang kita miliki sumber dayanya untuk memenuhi keperluan-keperluan kita, kebutuhan-kebutuhan kita sesuai dengan tingkat yang memang sesuai dengan kita hari itu gitu. Dan yang paling penting juga adalah belajar untuk gak iri sama orang. Kadang-kadang kita jadi serakah karena kita ngelihat rumput tetangga lebih hijau daripada rumput kita gitu ya. Kita lupa mengairi rumput kita cuma enak ya liburannya. Dikit-dikit Singapura, besok ke Hong Kong, besok ke Jepang. Lah gue gitu ya, duit sakit menipis, paling liburan ke Bekasi. Nanti nyanyi lagunya, aku di Bekasi, sepanjang hidupku di Bekasi. Gitu. Gimana? Tapi kalau memang target mau liburan nyaman dapatnya di Bekasi, enjoy aja. Belum tentu yang di Jepang dan di luar negeri bisa lebih happy dari kita kan begitu kan. Yang penting itu bukan cuma dapat berkatnya, tapi punya kuasa menikmatinya. Gitu ya. Kalau hati penuh damai, makan tempe rasa KFC. Tapi hati penuh kebencian, makan KFC rasa tempe. Kebalikan begitu. Jadi kita perlu punya kuasa menikmati, mensyukuri apa yang ada. Dan maksimalkan apa yang ada dan jangan ngiri sama orang lain. Nah dengan begitu saya percaya kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dan yang terakhir adalah belajar memberi. Belajar jadi berkat dengan cara memberi. Itu cara membunuh keserakahan tuh di situ. Jadi udah mencukupi kebutuhan kita, nggak iri sama orang. Belajar untuk memberi. Keserakahan sama memberi itu nggak bisa akur lah. Jadi kalau kita paksakan diri kita untuk memberi jadi berkat, keserakahan itu lama-lama mati dalam diri kita. Makanya bagi-bagi angpau hari ini. Ya, enggak, bercanda. Kira-kira itu, bro. Moga-moga menjawab ya teman-teman. Bapak Ibu semua. Siap. Makasih kok. Pertanyaan kedua, bagaimana memperbaharui hati jika kita sudah ada di dalam Tuhan tapi masih tinggal di dalam dosa? Pertobatan setiap hari. Pertobatan itu bukan cuma sekali doang waktu awal kita terima Yesus. Enggak. Pertobatan adalah buat cara hidup setiap hari. Dan pertobatan itu enggak cuma minta ampun ya. Maaf Tuhan, sorry gitu ya, sorry. Gak cuma sorry, tetapi berbalik. Metanoia itu kan berbalik kan, kayak orang gerak jalan gitu. Metanoia gerak berbalik gitu. Kalau kita kan enggak. Metanoia gerak gini gitu, mundur. Tapi tetap ke sana juga, harus berbalik gitu. Arahnya berbalik arah begitu. Nah pertobatan itu. Jadi kita nggak akan bisa punya hati yang baru, hidup yang baru. Tadi kalau hidup dalam dosa, kita harus mulai belajar benci dosa. Jijik sama dosa. Jadi kalau kita nyaman sama dosa, terus bilang, nggak ketahuan ini, enak ini. Dosa itu, dosa itu menghancurkan, merusakkan begitu kan. Kayak ilustrasi, mungkin nggak pernah dengar ya. Cara orang menangkap serigala salju gitu kan katanya. Pakai pisau, diasah tajam, ditaruh di salju, dingin kan. Terus serigalanya jilat-jilat kan. Gitu. Oh dikasih darah. Jadi bau darah dijilat-jilat. Wah kok makin seger ya. Padahal darahnya sendiri kan. Gak berasa kenapa? Karena dingin. Dosa tuh kayak gitu. Kayaknya nikmatnya jilat terus mati kita. Nah ketahuilah bahwa upah dosa adalah maut. Dan hiduplah dalam pertobatan setiap hari. Kalau setiap hari sendirian susah. Ada komunitas rumah harmoni. Begitu kan. Minta dijagain di sini supaya kita bisa lepas dari ikatan-ikatan dosa dan yakinlah kalau kita merdeka dari dosa gak ada hidup yang paling asik daripada itu. Pastor Jeffrey Rahmat pernah bilang begini, you are at your very best when you are pure and holy. Dia bilang gitu. Kamu akan berada dalam kondisi kehidupan yang terbaik waktu kamu tuh hidup dalam kekudusan dan kemurnian. Jadi hidup kudus itu adalah hidup yang terbaik untuk dinikmati. Kira-kira begitu. Siap. Moga-moga menjawab. Thank you Kak. Ini pertanyaan terakhir Kak. Kok dikit banget? Oh enggak ya. 3 aja.
bagaimana contoh cara mengalahkan ketakutan dengan power, love, dan and self discipline yang tadi udah dikotbahkan. Ya, kalau dengan cara power kan yang namanya kuasa Tuhan tuh datang waktu kita berdoa. Betul nggak Bapak Ibu teman-teman semua? Benar ya? Jadi kalau kita mengalami sesuatu yang tentang ketakutan, bisa dengan cara peperangan rohani. Pernah nggak ada teman-teman Bapak Ibu yang bangun pagi satu kali diintimidasi? Padahal semalamnya tuh baru ngomongin hal rohani, penyembahan, happy. Bangun pagi tiba-tiba kayak orang kalah aja, kayak disedot tenaganya gitu. Jangan diem aja, jangan hari ini emang bad day buat gue, emang gak banget, gue galau. Ya jangan diiyain dong gitu kan. Begitu kita tahu bahwa kita punya kuasa, berdiri teguh, peperangan rohani. Ada yang bahasa roh sejam gitu ya, ada yang aku patahkan semua roh intimidasi. Pakai kuasa itu dalam kerangka peperangan rohani. Di dalam nama Yesus gitu ya, bacakan firman, perkatakan firman. Kalau tiba-tiba malam-malamnya kita bilang, oh, gak apa-apa gue single, gue jomblo, gak apa-apa, yang penting gue bahagia. Pagi-pagi tiba-tiba gue kayak kena kutuk ya, gue jomblo. Ya, oh, itu kan intimidasi kan. Kita perlu memperkatakan firman, baca firman. Tuhan aku tahu aku berharga, Tuhan aku percaya aku Tuhan. Perkatakan dengan penuh iman. Itu cara mempraktekkan kuasa. Kalau bicara soal love, kita perlu membuka hati bahwa Tuhan jamah aku. Aku butuh jamahan kasih-Mu. Minta didoain boleh. Kadang-kadang kasih Tuhan itu juga datang melalui kebaikan saudara seiman kita ya. Ada yang kasih semangat, ada yang ngingetin saat teduh. Makanya kalau ada teman-teman kita tuh yang mengatakan sesuatu yang baik gitu ya. Semangat ya, jangan yang, iya tahu, jangan gitu. Bilangnya terima kasih gitu ya. Ada yang ngasih ayat. Kadang saya suka ketemu ada orang baper-baperan gitu ya. Dikasih ayat, emang gua kayak begitu? Ya gak apa-apa kali dikasih ayat daripada dikasih apa begitu. Saya pun sebagai hamba Tuhan kalau ada orang kasih ayat dan kasih semangat. Pastor semangat ya, makasih, thank you. Bahkan ada anak muda yang bilang ini, Pastor Ferry jangan lupa saat teduh ya. Saya diingetin. Masa saya tersinggung, weh enak aja emang gue gak saat teduh. Kan gak gitu, makasih ya dek. Gitu. Bilang terima kasih itu paling baik. Gitu. Jadi saya belajar menerima kasih kebaikan orang tuh, kebaikan Tuhan dari semua pihak. Dari orang-orang di sekitar saya, termasuk membuka diri ketika kita nyembah Tuhan. Ibu. Jangan ngerasa kita udah rohani banget, udah 20 tahun terima Yesus terus kita gak perlu kasih Tuhan. Datanglah dengan bilang Tuhan aku I need your love, I need your touch, I need your presence gitu ya. Dan itu kita bisa mengalami hadirat Tuhan dalam waktu kita berdoa. Dan self disiplin ya itu adalah kuncinya bagaimana kita membangun disiplin tiap hari. Ada yang bisa sendiri, ada yang butuh pertolongan orang lain. Ada yang punya mentor, punya coach gitu ya. Untuk dia mendisiplin diri. Misalnya ada teman-teman yang masih muda udah kena penyakit macam-macam. Ada kan? Saya pernah mau berkatin satu anak muda mau menikah umur 28 tahun. Dia bilang, kok gue kena diabetes parah kok. Umur 28 kena diabetes. Umur 25 kena darah tinggi parah. Udah ketemu. Nah, kita doain dong. Selain doain saya bilang apa? Disiplin makan. Disiplin jaga kesehatan. Supaya ketakutannya tuh hilang. Kalau dia, aku takut. Kalau dia makan terus gorengan lah. Dia makan es krim, dia makan apa. Iya lu takut terus lah. Makanya perlu disiplin itu dari diri sendiri plus bantuan orang lain untuk mementor kita, untuk mengawasi kita supaya kita punya self disiplin soal finansial, soal kesehatan atau soal area-area lain yang tadi kita ketakutan. Nah kira-kira itu caranya gitu. Detailnya minta hikmat dari Pastor Dieter gitu ya. Pasti hikmatnya berlimpah-limpah soal hal tersebut. Oke, terima kasih banyak kok. Sama-sama. Berikan kemuliaan sekali lagi. Boleh turun kok silakan. Udah ya? Ya. Terima kasih.